Shalom Bapak Ibu Jemaat terkasih, selamat pagi saya ucapkan. Kembali kita berkumpul dalam doa pagi Gereja Mula-Mula Pantai Indah Kapuk. Biarlah sebelum kita memulai sepanjang hari ini aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena kita boleh bangun tidur dan menjalani aktivitas kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun tidur Tuhan, apapun kondisi kami Tuhan saat ini, kami percaya itu yang terbaik yang Engkau berikan bagi kami. Tuhan, untuk sepanjang hari ini kami mau menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Jadilah sesuai seturut rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun kami di sepanjang hari ini. Hanya kepada-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Jemaat terkasih, kita bersyukur karena kita mempunyai Bapa yang sungguh baik dalam hidup kita. Apapun kondisi kita, apapun keadaan kita saat ini, Dia selalu mengasihi kita. Mari kita angkat satu lagu pujian, Engkau Bapa yang mengasihi. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang, bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Terima kasih Yesus, Kau sungguh teramat baik dalam hidup kami. Engkau Bapa yang mengasihiku, tak kau pandang bentuk dan rupaku. Kau mengasihiku dengan sepenuh hati. Terima kasih Yesus. Dengan sepenuh hati, Tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan Raja Wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku, Kau Bapa-Ku yang
Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Mari dengan lembut katakan, Kau Bapakku yang baik. Bapakku yang Terima kasih Tuhan, baik. Kau sungguh baik bagi hidup kami. Tidak pernah Kau memandang rupa kami Tuhan. Tidak pernah Tuhan Engkau menyia-nyiakan kami. Terima kasih Yesus karena tidak pernah meninggalkan kami. Berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata. Tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik dan teramat baik. Kasih-Mu Tuhan membuat kami hidup. Terima kasih Yesus atas kebaikan-Mu. Terima kasih atas kasih-Mu. Segalanya Kau Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami muliakan segala pujian bagi-Mu. Kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus. Bapak Ibu jemaat terkasih, mari saat ini kita datang kepada Tuhan. Kita sampaikan keluh kisah kita. Kita sampaikan rasa syukur kita kepada-Nya. Saya luangkan waktu untuk Bapak Ibu menyampaikan ucapan syukur dan keluh kesah kepada Bapa kita di surga. Saya persilahkan. Bapak Ibu jemaat terkasih, kita boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena belas kasih daripada Tuhan. Maka saat ini saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali berkomitmen. Kita mau mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena Dialah pemilik hidup kita. Mari kita angkat satu lagu pujian, ku persembahkan hidupku Tuhan. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai
dengan sungguh kita katakan, ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Kami mau sungguh katakan, Tuhan, kami persembahkan hidup kami. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan. Untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku, ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku, kepadamu Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami persembahkan hidup kami padamu Yesus. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, kita memang patut mengucap syukur setiap kali kita bangun pagi. Kenapa? Karena anugerah Tuhan selalu baru setiap pagi. Mari kita siapkan seluruh keberadaan kita. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, kami mengucap syukur setiap pagi kami dibangunkan untuk mendengarkan kebenaran, untuk memuji-muji Engkau, untuk menyegarkan jiwa kami. Terima kasih, Engkau berkati GMM Gereja Mula-Mula, Engkau berkati mulut hamba-Mu ini. Juga Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika kita bicara soal hidup ini, kita tahu bahwa hidup ini adalah kesempatan, bukan kebetulan. Kesempatan untuk apa? Bukan kesempatan untuk menjadi kaya, terkenal dengan cara curang. Bukan. Tapi kesempatan untuk menjadi anak Allah. Saya bacakan dulu Efesus pasal 2 ayat 10 ya. Demikian firman Tuhan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya.
Bayangkan saudara, kita ini buatan Allah, ciptaan Allah. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jangan hidup di luarnya, saudara. Banyak orang bangun pagi dan menganggap hari itu sebagai hari yang biasa-biasa saja. Sudah biasa kok, rutin. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap hari yang kita jalani bukanlah hasil kebetulan, melainkan kesempatan dari Allah, kesempatan ilahi. Hidup bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi menggenapi tujuan Allah. Jadi hidup bukan hanya sekedar survival to the fit, yang menang, yang bertahan, bukan. Tapi bagaimana kita punya kesempatan, memiliki waktu untuk menggenapi rencana Allah, tujuan Allah. Tujuan kita ada di dunia ini. Itulah sebabnya orang yang tidak punya tujuan, kasihan, saudara. Ia akan meleset ke kiri ke kanan. Ia akan mencari kenikmatan dunia. Jiwanya hampa, kering. Ya. Yang pertama kita perlu cermati adalah kita ini buatan Allah. Buatan di situ dipakai kata poiema. Berarti karya seni. Kita itu karya seninya Tuhan. Hasil ciptaan yang luar biasa, yang punya makna. Jadi kita adalah mahakaryanya Tuhan. Di antara semua ciptaan, siapa yang dimuliakan? Kelak dimuliakan. Cuma manusia. Ya. Jadi mahakaryanya Tuhan. Di Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Saudara, kalau kita lihat pagi hari ini kita bercermin diri, coba sadar nggak saudara bahwa kita itu bukan produk yang gagal, tapi rancangan Tuhan yang punya nilai kekal. Jangan sampai kita binasa. Jangan izinkan dunia untuk mendikte nilai kita. Kitalah yang harus mempengaruhi dunia agar dunia menjadi kudus sesuai yang Tuhan inginkan. Jangan larut pada dunia ini, saudara. Ya. Yang kedua, hidup ini kesempatan untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik. Pekerjaan baik itu dalam konteks ini adalah untuk melakukan kehendak Allah. Tujuan yang ilahi, saudara. Ya. Tuhan menciptakan kita bukan hanya supaya kita hidup nyaman sendiri, ya, tapi untuk menggenapi perbuatan baik yang sudah dipersiapkannya. Yaitu kita semua menjadi anak Allah, menjadi garam dan terang dunia. Dimanapun kita ada, di sana berkat Tuhan mengalir. Dan banyak jiwa diselamatkan. Kan begitu harusnya ya. Lah hidup cuma sekali. Yesaya 43 ayat 7. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Nah itu. Jadi kalau ilustrasinya begini. Kalau seorang pengrajin, ya, itu membuat sebuah guci indah, bukan untuk disimpan di lemari, tapi untuk digunakan sebagai wadah yang berguna. Demikian pula hidup kita harus dilihat orang bahwa kita itu ciptaan Tuhan yang indah, yang melakukan pekerjaan yang baik, yang melakukan kehendak Bapanya yang di surga. Mestinya begitu. Sehingga apapun yang kita lakukan berdampak bagi kemuliaannya. Begitu ya. Nah, jadi mulai sekarang coba kita perhatikan ketika kita bangun, ya, apakah kita melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Nah, begitu. Jangan sampai kita bangun sia-sia. Ya, saudara ya. Jadi, yang pertama, contoh praktis. Ketika kita bangun, kita harus mengucap syukur.
menguatkan orang lain lewat pesan-pesan dari Tuhan, mengerjakan tanggung jawab dengan integritas. Ya, hidup kita ini milik Tuhan, jadi harus melakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang ketiga, saudara, waktu itu adalah anugerah, bukan jaminan, sebab kesempatan yang kita miliki itu terbatas. Ya, Yakobus 4 ayat 14. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Mestinya kalau orang membaca nas ini memiliki kengerian ya. Hidup kita itu sebentar. Seperti uap di pagi hari kita bangun, sore hari belum tentu kita masih hidup. Ya. Setiap pagi bukan rutinitas pengulangan biasa, tapi kita harus perlakukan sebagai babak baru. Harus lebih baik dari kemarin. Jadi jangan setiap pagi cuman, pagi ini biasa-biasa saja. Kita harus menghayati bahwa setiap pagi itu ada tugas penting yang harus kita lakukan hari ini. Itulah sebabnya saya sarankan Bapak Ibu bangun pagi, seperti pemazmur, ku persiapkan persembahanku di pagi hari. Ku atur persembahanku. Mari kita atur di pagi hari ini, apa yang harus kulakukan Tuhan hari ini sebagai persembahan bagi Tuhan. Untuk memuliakan Dia. Sebagai perbuatan yang baik di mata Tuhan. Sebagai berkat bagi sesamaku, saudara, orang tua, ya, jadi yuk kita belajar setiap pagi, bersihkan pikiran kita, bersihkan hati kita, terutama keinginan-keinginan kita, emosi yang negatif, yang tidak berkenan bagi Tuhan. Ayo saudara, hidup ini adalah kesempatan, bukan terjadi secara kebetulan, tetapi ada maksud Tuhan di dalam hidup setiap kita masing-masing. Pada profesi kita masing-masing, di posisi kita masing-masing, kita harus sadar sesadar-sadarnya. Setiap kita melangkah, setiap kita melakukan apa saja, mari kita lakukan dengan benar di mata Tuhan. Ya, sebab jika tidak, meskipun kita memiliki seluruh dunia ini, apa gunanya kalau jiwa kita binasa? Tuhan menginginkan kita semua selamat, saudara. Sebab itulah tujuan yang paling penting. Keselamatan jiwa. Tuhan tidak menginginkan seorang pun di antara kita yang binasa. Saudara, mari kita renungkan kebenaran ini. Ya. Mari kita sambut hari ini, saudara. Dengan roh yang menyala-nyala. Dengan kesadaran penuh bahwa hidup ini memang adalah kesempatan. Kesempatan untuk menjadi anak Allah. Kesempatan melakukan tujuan kenapa kita diciptakan. Tujuan ilahi. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur apapun keadaannya. Sebab kami tahu Tuhan sangat mengasihi kami semua. Terima kasih untuk GMM. Terima kasih untuk pagi ini. Kami sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.